Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKBR Sutoyo hari ini, Senin 22 Juli 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan ini terambil dari kitab Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-48. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Dalam bahasa Batak Toba, gabinin nama do ibana. Hapor siau mido na palua hokoi nang mardame maho muli. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selama hidup di dunia, Yesus telah banyak melayani dan melakukan mujizat. Seperti seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun. Berbagai cara untuk mendapatkan kesembuhan telah dilakukan, namun tanpa hasil. Namun ketika mendengar tentang Yesus dalam satu kesempatan, dia tidak putus asa, justru berani menembus kerumunan, meskipun tahu bahwa kondisinya dianggap najis menurut hukum Yahudi. Dengan satu sentuhan lembut, ia langsung menyentuh ujung jubah Tuhan Yesus. Sungguh terjadi suatu hal yang dahsyat. Pendarahannya langsung berhenti. Tuhan Yesus pun menyadari bahwa kuasanya telah tercurah. Kemudian Yesus berkata kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Yang Tuhan Yesus maksudkan melalui perkataannya adalah bahwa iman perempuan itu yang telah menggerakkan kuasa dan mengalir melalui jubahnya. Di dalam bahasa Yunani, kata sozo berarti penyelamatan yang memiliki arti luas, baik dalam segi fisik, emosional, dan spiritual. Perempuan ini tidak hanya disembuhkan dari penyakitnya, tetapi juga diberikan keselamatan dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Ini mengajarkan kita bahwa iman kepada Yesus membawa keselamatan yang lengkap dan damai sejahtera yang abadi. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjalanan hidup perempuan tersebut mengajarkan kita banyak hal tentang iman, keberanian, dan penyembuhan. Tindakan ini menunjukkan keberanian dengan mendekati Yesus dengan kerendahan hati dan mengakui kebutuhannya akan penyembuhan. Keberanian dan kerendahan hati adalah dua aspek penting dari iman yang sejati. Iman sejati tidak hanya percaya, tetapi juga bergerak dan bertindak. Jelas bahwa perempuan itu memiliki iman akan sembuh, walaupun hanya menjamah jubah Yesus. Saat perempuan itu menyentuh jubah Yesus, ia langsung sembuh dari penyakitnya. Namun, Yesus tidak berhenti di situ. Dia mencari perempuan itu untuk memberikan lebih dari sekedar kesembuhan fisik. Dengan memanggilnya, "Anakku." Yesus mengembalikan martabat dan identitas perempuan itu di tengah masyarakat. Ini mengajarkan kita bahwa penyembuhan dari Tuhan selalu lengkap dan menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Sentuhan jubah Yesus membawa kuasa penyembuhan yang luar biasa. Ini menggambarkan bahwa setiap kali kita mendekat kepada Yesus dengan iman, kita dapat mengalami sentuhannya yang mengubah hidup kita. Sentuhan ilahi ini tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tetapi segala luka-luka batin, ketakutan, dan keraguan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencari sentuhan ilahi melalui doa, ibadah, dan pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin ada bagian dalam hidup kita perlu bertindak lebih berani dan percaya kepada Tuhan. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan, atau keputusan penting lainnya. Iman yang sejati memerlukan tindakan. Rendah hati untuk mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan akan penyembuhan dan keselamatan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Percayalah bahwa Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kita secara menyeluruh. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mencari sentuhan Yesus melalui doa, membaca firman Tuhan, dan menerima sakramen. Sentuhan ini menguatkan iman kita dan membawa penyembuhan. Kita bisa membuat kebiasaan harian untuk mendekat kepada Tuhan, merasakan hadiratnya, dan menerima sentuhan kasih-Nya.
Jangan ragu membawa semua luka-luka batin, ketakutan, kekhawatiran atau penyakit fisik kita kepada Yesus dalam doa. Marilah kita berdoa dengan iman yang teguh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang kepadamu dan memohon agar kiranya dengan kuasa-Mu, Engkau memberikan kesembuhan kami secara fisik, emosional, dan spiritual. Kami percaya Engkau adalah sumber penyembuhan dan keselamatan kami. Ajarkan kami untuk selalu mendekat kepadamu dengan kerendahan hati dan keyakinan penuh. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, salam damai sejahtera. Selamat menjalani hidup dengan tindakan iman. Immanuel.